Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putika Ilianastiti dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sudah saya kerjakan pada lembar kerja peserta didik di sini. Pertama, di sini pada permasalahan 1 diperoleh tabel yang datanya diambil dari tinggi badan siswa dari kelas 12 IPA 4. Pada permasalahan kedua ini, menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Yang pertama, menentukan jangkauan. Rumus jangkauan itu, jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya ada 177 dan nilai terkecilnya ada 148 cm. Jadi, nilai terbesarnya 177 dikurang 148 sama dengan 29. Selanjutnya banyaknya kelas. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 35. 35 ini dari hasil banyak data yang diperoleh. Jadi di kelas 12 IPA 4 ada 35 siswa, jadi diperoleh datanya sebanyak 35. Ini 1 ditambah 3,3 log 35 itu sama dengan 1,54. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 sama dengan 6,082. 6,082 ini dibulatkan menjadi 6. Yang C ini menentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas itu jangkauan dibagi panjang kelas atau J dibagi K. Di sini jangkauannya itu 29, terus panjang kelasnya itu ada 6. Jadi 29 dibagi 6 sama dengan 4,83. Kemudian 4,83 ini dibulatkan menjadi 5. Pada permasalahan 3 ini membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan. Pada permasalahan 3 ini membuat data distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik di kelas. Di sini yang paling terkecil kan tadi 148 dengan selisihnya 5, berarti 148, 149, 150, 151, 152. Jadi di sini 148 dengan selisihnya 5, jadi 148 sampai 152. Di bawahnya itu 153. 153 dengan selisih 5, berarti 153, 154, 155, 156, 157 dan seterusnya. Di sini frekuensinya, cara menentukan frekuensinya yaitu dari banyaknya tinggi badan yang 148 sampai 152 itu ada 9 orang. Yang tinggi badannya 153 sampai 157 itu ada 9 orang. Yang tinggi badannya 158 sampai 162 ada 5 orang. Tinggi badan 163 sampai 167 ada 4 orang. Tinggi badan 168 sampai 172 itu 4 orang. 173 sampai 177 itu banyaknya ada 4 orang. Terus cara menentukan tepi atasnya itu sebelah kanan, nilai yang kanan ini ditambah 0,5. Jadi 152 ditambah 0,5 sama dengan 152,5. 157 ditambah 0,5, 157,5 dan seterusnya. Cara menentukan tepi bawah itu diambil dari nilai yang sebelah kiri. Di sini ada 148. Kalau tepi bawah itu dikurang 0,5. Jadi 148 itu dikurang 0,5 sama dengan 147,5. 153 dikurang 0,5 jadinya 152,5. 158 dikurang 0,5 sama dengan 157,5 dan seterusnya. Cara menentukan titik tengah yaitu tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Jadi
Di sini tepi atasnya 152 ditambah 148 dibagi 2 hasilnya 150. 157 ditambah 153 itu dibagi 2, terus hasilnya 155 dan seterusnya. Masuk ke permasalahan keempat, menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi peserta didik di kelas. Yang sudah diketahui, ini nilainya dan ini frekuensinya. Jadi di kelas yang memiliki tinggi badan ini ada tepi bawahnya 147,5 dan tepi atasnya 152,5 itu memiliki frekuensi 9. Terus tepi bawah 152,5 dan tepi atasnya 157,5 itu itu frekuensinya juga sama 9. Terus sampai di kelas ke-6 terakhir, yaitu ada tepi bawahnya 172,5 sama dan tepi atasnya itu 177,5, itu frekuensinya 4. Selanjutnya ada permasalahan 5, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas. Nilainya ini tadi kan di tabel sebelumnya sudah ada, FI ini sama dengan frekuensi, jadi tinggal dimasukin lagi angkanya. XI itu sama dengan titik tengah. Nah, ini rumus FI dikali XI itu ini. FI kan nilainya 9, XI nilainya 150, jadi 9 kali 150 1350. Terus di kelas yang kedua ini ada yang 9 FI-nya, XI-nya ini 155, jadi 1395. Terus yang ini di kelas ketiga ada frekuensinya ada 5, terus XI-nya ada 160, berarti 5 dikali 160 800 dan seterusnya. Jumlah dari FI dikali XI ini ada 5.585. Di sini cara mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dari nilai frekuensi. Nilai frekuensi di sini dipindahin ke angka 9. Terus habis itu 9 ditambah 9 18, 18 ditambah 5 23, 23 ditambah 4 27, 27 ditambah 4 31, 31 ditambah 4 itu 35. Yang pertama ini menentukan nilai rata-rata atau mean. Rumus dari nilai rata-rata itu sigma X bar ditambah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Di sini kan sigma jumlah dari FI dikali XI itu ada 5.585. Terus jumlah dari frekuensinya itu 35, jadi masukin aja angkanya 5.585 dibagi 35 sama dengan 159,57. Terus di sini yang kedua itu menentukan median atau nilai tengah. Di sini buat carinya itu cari letak mediannya dulu, intervalnya. Cara mencarinya itu letak median sama dengan n/2 atau bisa pakai 1/2 kali n, tapi di sini menggunakan n/2. Nilai n itu kan jumlah banyaknya siswa, data siswa. Itu data siswa ada 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi interval yang didapatkan itu ada pada kelas interval nomor 2, yang kedua nih. Kenapa di kedua? Karena di kelas yang pertama ini frekuensi kumulatifnya itu 9, belum memenuhi nilai yang ini nih yang 17,5. Tapi kalau di kelas kedua itu sudah memenuhi. Di sini kan 18, berarti sudah memenuhi nilai yang 17,5. Jadi intervalnya itu dari 153 sampai 157. Masuk ke rumus di sini median, rumusnya itu tepi bawah ditambah 1/2n dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas atau selisih. Di sini TB-nya itu dari sini nih, ini kan 153. Tadi kalau mencari tepi bawah itu kan dikurang 0,5.
Jadi 153 dikurang 0,5 itu 152. Terus N-nya ini itu tadi 35. Dari data siswa, FK-nya ini frekuensi kumulatifnya itu diambil yang sebelum kelas interval, berarti 9. Terus frekuensinya itu ada 9. Jadi selisihnya atau panjang kelasnya itu ada 5. Ini bisa dilihat dari permasalahan pertama, itu ada selisihnya 5. Jadi 152,5 ditambah 1/2 kali 35 dikurang 9 dibagi 9 dikali 5. Ini 152,5 ditambah 17,5 dikurang 9 dibagi 9 dikali 5. Terus ini kan ini 152,5 diturunin. Di sini 17,5 dikurang 9 dikali 5, ini hasilnya 42,5 dibagi 9. Terus 152,5-nya turunin lagi ditambah 42,5 dibagi 9 itu hasilnya 4,72. Nah, ini dijumlahin aja, 152,5 ditambah 4,72 itu hasilnya 157,22. Yang terakhir, menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Modus ini rumusnya tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. P itu tadi panjang kelas. Ini cara menentukan D1-nya itu dari ini nih. Ini kan kelas intervalnya yang dipakai yang kedua. Kelas kedua. Kelas kedua kan ininya nilainya 9. Nah, nilai interval dikurang nilai kelas sebelumnya. Nah, ini kan 9, berarti kalau sebelumnya kan 9 juga, berarti 9 dikurang 9 berarti 0. Terus cara mencari D2 itu kelas interval dikurang kelas setelahnya, itu 9 dikurang 5 berarti 4. Nah, di sini TB-nya itu sama 152,5. Dari mana? Dari sini tadi yang 153 dikurang 0,5 itu kan hasilnya 152,5. Nah, ini D1 itu 9 di 9 dikurang 9 0. Terus abis itu 9. Nah, ini D1 juga kan, berarti di sini 0 juga ditambah 9 dikurang 5 itu 4, berarti di sini 4 dikali 5. 5 itu selisihnya atau panjang kelas. Di sini dimasukin, berarti di sini 152,5 itu diturunin ditambah 0 dikali 5 kan 0, berarti di sini tulis 0. 0 tambah 4 juga hasilnya 4, berarti 0 dibagi 4. Di sini 0 dibagi 4 itu 0, berarti hasilnya 152,5.